5 atau 3 atau 10. Ada anak yang luar biasa nih, suruh kuliah dia gak mau, ngerepotin mama. Sudahlah saya SMA saja. Mau apa? Saya mau belajar agama. Ini aset paling besar. Aset. Jangan pernah meremehkan sesuatu yang asing di hadapan kita. Jangan. Boleh jadi ini anak kita aset terbesar kita. Jangan meremehkan. Yang memang seperti itu bukan kita tapi Allah. Jangan pernah meributkan sesuatu yang tidak pernah kita pesan. Ya, saya datang ke sini ini, saya nggak merasa sebagai tamu. Saya merasa sebagai bagian dari kampung Seribu. Masalah saya lahir di Jakarta, saya nggak mesen. Masalah saya lahir dari orang Sunda, saya nggak mesen. Masalah saya dilahirkan rusuk punya suku Sunda, saya nggak mesen. Jangan meributkan sesuatu yang kita nggak mesen. Ya, maka Islam datang membebaskan manusia dari rasa diskriminasi. Islam datang masuk ke Seribu, Pak Lurah copot sendalnya, camat masuk Baitul Mutakin pakai sendal, copot sepatu, mak. Pak Bro datang ke sini. Siapa? Pak Bro. Pak Prabowo datang ke sini pakai sepatu Belgi harga ratusan juta. Apakah boleh masuk pakai sepatu, Bu? Tidak boleh. Copot sepatu, Pak Presiden. Tidak ada di masjid ini negara kelas 1 itu nggak ada. Semua sama. Anda dari mana, Pak? Datang ke masjid. Saya tadi dari barat, madep barat. Anda dari mana? Dari selatan, madep barat. Anda dari mana? Utara, tetap madep barat kalau sholat. Gak boleh. Saya dari utara, saya mau sholat dari utara. Saya dari selatan, madep selatan. Gak boleh. Jangankan manusia, yang namanya hewan saja itu beda-beda. Sapi yang gemuk harganya lebih mahal dari sapi yang kurus. Loh, kok bisa gitu? Karena harga sapi dilihat dari badannya. Tapi ada burung, dagingnya lebih kecil daripada daging sapi, tapi harganya lebih mahal daripada sapi. Loh, kenapa? Karena burung itu dilihat bukan dari dagingnya. Burung beo harga 75 juta. Bisa ngucapin Assalamualaikum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Batas mulut. Bisa. Ketika beo itu datang dimakan kucing, mati itu beo. Digoreng buat rica-rica beo, dijual 1 juta, aku buat apa? Sapi dari badannya, burung dari kicauannya. Enggak. Manusia dari apa ya, Pak? Gemuknya, Ustaz. Silakan saya sama sapi. Tapi manusia, inna akramakum innallahi atqakum, dari takwanya. Masya Allah. Nih ibu-ibu yang ada di sini. Dulu sebelum Rasul datang, nasib perempuan itu terhinakan. Lahir hanya untuk melahirkan. Kalau kau punya perannya 3: dapur, kasur, sumur. Itu apa dulu? Dapur, kasur, sumur. Tapi datanglah yang namanya Rasulullah SAW. Ya Allah, jangan bicara dunia, jangan bicara Arab. Dulu itu wanita dilecehkan. Iya, raja-raja Jawa sebelum datang Islam, sebelum mereka mengenal Islam, Masya Allah, salirnya banyak, ada 100, 200, 300. Kaisar Ming dari Cina itu bangun istana 1000 kamar, istrinya 1000. Saya pas baca biografinya, kalau istrinya 1000,
Ini orang kapan pakai celana dong? Gimana? Masya Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Rasul datang ke seribu ini, kata Rasul. An-nisa iladul bilad. Wanita itu tiangnya negara. Kalau wanitanya baik, wah negaranya baik. Wanitanya buruk, buruk negara. Ya Rasul, siapa orang yang paling berhak aku taati ya Rasul? Selain Allah dan Rasulnya, ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Setelah 3 kali baru abuka, ayahmu. Oh, Masya Allah perempuan. Ya, maka Islam, orang bisa mengenal Islam bisa dilihat dari perangai dan akhlaknya. Kembali lagi, Masya Allah, lama jam 3. Saya mesti membahas nama yang Ustaz Eva yang tadi saya bilang jangan Ustaz, ini namanya Ustaz. Nanti mereka juga kepengen penjelasan Ustaz. Saya ada materi lain yang ringan-ringan saja. Siap Ustaz ya Pak. Saya itu judulnya apa? Berdamai dengan usia senja. Kalau kita sekarang berdamai dengan malaikat. Ya, tadi apa? Golongan yang didoakan malaikat yang pertama apa Bu? Orang yang mau tidur dia duduk. Jadi tidurnya orang Wonosobo dengan tidurnya orang Purwokerto itu pahalanya banyak Wonosobo Pak kalau dia berwudu. Pada saat dia sedang tidur, malaikat mendampingi dia. Fala yastayqin, sampai dia terbangun. Malaikat terus mendoakan orang yang tidur dengan berwudu. Apa kata malaikat? Allahumma firlahu, Allahumma ampuni karena dia tidur dalam keadaan berwudu. Ampuni si fulan, kasihanilah si fulan ya Allah karena dia tidur dalam keadaan berwudu. Maka kita sama-sama yuk, saya juga mau belajar sebelum tidur kita wudu semampu kita. Kalau sudah habis wudu, sudah tinggalkan handphone, matikan televisi, langsung kita tidur. Baru tidur 2 menit, kentut. Ya, maka nggak ada kewajiban kita wudu lagi. Kita sudah dicatat sama Allah dia wudu. Tapi kalau habis wudu, dia nggak langsung tidur, main handphone, nyalain TV. Ketika lagi handphonean, ternyata meletus. Nggak kedengeran, sakit baunya luar biasa. Mendingan kentutnya buar, tapi nggak tahu. Ya. Daripada ya Allah, nikmat. Kemudian yang kedua, orang yang duduk menunggu waktu sholat. Apa kata Rasulullah SAW? Ma minkum min rajulin yakhruju min baitihi fa yusalli ma'a imam thumma yajlisu yanzuru shalat al-ukhra ila wal malaikatu taqul. Siapapun di antara bapak, ibu yang dia ngambil wudu di rumah, kemudian keluar dari rumahnya menuju masjid dikumandangkan untuk sholat. Ya, taruhlah sholat maghrib. Kemudian setelah itu dia nggak pulang ke rumah, ya Bu. Dulu itu kita banyak orang tua kita dulu, simbah kita dulu, kalau habis maghrib mereka nggak mau pulang ke rumah Pak. Karena apa? Dulu TV nggak ada, ya radio cuma segelintir orang. Dulu orang nggak kenal Facebook, dulu orang nggak kenal Instagram, dulu nggak ada dosa jempol. Sekarang jempolnya berdosa. Ya, akhirnya TV belum ada, listrik belum ada. Kita keluar dari Masjid Baitul Muttaqin menuju rumah pertama lagi pada baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Enak dulu
dulu di industri itu kayak itu. Mampir ke tetangga sebelah lagi pada baca